Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa yang insyaallah kita semua dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Saat ini kita bersama kembali oleh Allah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dilipat gandakan nilai amal kita. Maka seharusnya lah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita pada kuliah singkat bagi saat ini adalah hikmah nuzulul Quran bagi insan beriman. Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka di situ mempunyai hikmah, mempunyai manfaat yang begitu besar dan tinggi yang sangat luar biasa dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disampaikan kepada kita semua umat Muhammad sampai akhir zaman nanti. Karena apa? Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran syifaa'u wa rahmah, sebagai obat, penyejuk, penenang hati orang-orang beriman. Syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara, tidak akan mendapatkan apa-apa dari Al-Quran orang-orang yang zalim. Disinilah manusia yang dulu dalam kegelapan kemudian mendapatkan petunjuk Allah dari Al-Quran, kemudian bisa menuju kepada kehidupan, jalan yang terang benderang, menuju kepada ridha Allah, menuju insan muttaqin, menuju tempat yang mulia, wa saddaqa bil husna, kenikmatan yang terbaik adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran yang diperkuat dan dijabarkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita insan beriman, kita orang-orang beriman, kalau ada berita itu dari Al-Quran, bagi kita adalah sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Maka juga ditegaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman, diberitakan di dalam Al-Quran. Maka di situ kita menjadi teduh hati kita, karena kita sebagai orang beriman, kemanapun langkah kita, yang penting kita ini
tertanam pada diri kita ini jiwa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah, maka kita merasa tenang. Kita merasa teduh karena dilindungi perjalanan kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berita itu semua kita perolehnya dari petunjuk Allah Al-Quran yang diperkuat dan dijabarkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mempunyai hikmah yang sungguh sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dari yang haram kemudian menjadi halal, dari yang batil menuju kepada yang hak. Ini kita tahu karena Al-Quran itu juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka insan beriman, maka tentunya hidupnya akan selalu membawa manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat secara luas. Ini apabila kita memahami, kita memetik, kita mengambil hikmah dari diturunkannya Al-Quran itu. Kemudian wala yazidud zalimina illa khasara, tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Orang-orang yang zalim itu dari Al-Quran tidak akan mendapatkan. Oleh karena itu hindarilah perbuatan zalim. Jangan berbuat zalim. Supaya tidak tertutup hati kita untuk mendapatkan nasihat dari Al-Quran itu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Sedangkan orang-orang beriman menjadikan setan itu sebagai pelindungnya. Justru ini akan menyesatkan dan kita akan menjadi hamba yang hina, baik jangka pendek di dunia ini, terlebih-lebih jangka panjang di akhirat. Demikianlah hikmah diturunkannya Al-Quran adalah mengantarkan umat manusia menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan, jangka pendek di dunia hasanah dan jangka panjang fil akhirat hasanah. Mudah-mudahan datangnya bulan suci Ramadan senantiasa kita berusaha untuk menyisihkan waktu kita untuk membaca, untuk mempelajari, untuk bertadabbur terhadap Al-Quran itu, sehingga faham kita tentang agama semakin luas, semakin dalam, sehingga jalan hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.